Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ma ba'du. Yaqulu al-muallifu wal jami'u ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa satara uyubahum fid darain amin. Ila an qala fa aqulu wa ma tawfiqi illa billahi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam al-kubra, di antara khususiyat keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, wa fadailihil uzma, dan kemuliaan beliau yang maha agung, annahu nurun ilahiyun, adalah di antara lain bahwasanya beliau adalah cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Yusamma bin nuril muhammadi, yang disebut juga dengan an-nur al-muhammadi, cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi nur ilahi, cahaya ilahi, kok cahaya Muhammadi? Jangan ada celah diberikan kepada siapapun berpikir bahwa oh, berarti ini berkeyakinan bahwa ada wahdatul wujud. Tidak ada begitu. Wahdatul wujud yang diartikan salah itu ya salah. Seperti apa wahdatul wujud yang selalu diartikan salah? Sayangnya lebih sering diartikan salah daripada diartikan benar. Padahal wahdatul wujud itu benar. Itu istilah dalam tasawuf. Itu istilah yang selalu dipakai oleh para aulia. Tetapi disalahartikan, seringnya disalahartikan. Diartikan bagaimana? Bersatu khaliq dengan makhluk. Hasya lillah. Ya, maha suci Allah dari itu. Ya, bersatunya khaliq dengan makhluk. Terus wahdah itu artinya satuan. Satu kesatuan. Wujud, wahdah, kesatuan, wujud ya wujud kan? Sudah bahasa Indonesia juga wujud. Kesatuan wujud, itulah kalau kita terjemahkan. Nah, disalah artikan apa? Kesatuan wujud antara khaliq dan makhluk, antara wajid dan maujud, yang mengadakan dan yang diadakan. Salah itu. Yang benar apa? Yang benar itu adalah wahdatul wujud adalah sebuah atau sesuatu yang menjadi satu kesatuan. Dengan sebab yang satu inilah semua menjadi berwujud. Paham? Ada satu hal, satu perkara, satu benda, sebut aja apa saja. Sesuatu ini menjadi wahdah, menjadi bahan utama, bahan baku semua wujud, alias semua wujud alam semesta ini berasal dari wahdah yang satu itu. Siapa dan atau apa yang satu itu? Itulah an-nur al-muhammadi, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang sesungguhnya disebut dengan wahdatul wujud. Itu yang benar. Jadi wahdatul wujud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahdatul wujud bainal wajid wa kulli mawjud.
itu lengkapnya. Sesuatu yang menjadi penghubung satu-satunya antara sang wajid yang menciptakan wa kulli mawjud dan semua ciptaan. Apa itu satu penghubung itu? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah beliau juga dengan wahdatul wujud. Karena beliau yang menghubungkan Allah dengan kita, beliau lewat wahyu. Allah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ajaran-ajarannya semua kepada kita lewat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun demikian. Semua amal ibadah kita ini, ya, tu'rad a'malukum alayya, kan gitu. Atau tu'rad ilayya a'malukum. Alayya mungkin yang lebih benar. Kata Nabi, semua amal ibadah kalian sebelum disetor, diserahkan kepada Allah, terlebih dahulu diserahkan dulu kepada aku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Wasilah kita menuju Allah, sebagaimana beliau wasilahnya Allah menuju kita. Paham? Maka beliaulah disebut dengan wahdatul wujud. Taib, kembali ke tadi. Nur ilahi. Kita bilang Rasulullah itu nurullah. Benar. Rasulullah itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya itu adalah cahaya Allah. Tetapi kalau kita bilang cahaya Allah, tidak selalu dan tidak boleh. Tidak boleh kita langsung beranggapan bahwa di sini cahaya Allah maksudnya cahaya zat Allah atau yang merupakan cahaya bagian dari zat Allah. Paham atau tidak paham? Sekarang saya bilang lampunya siapa misalnya? Lampunya fulan, ya kan? Ada fulan punya rumah, rumahnya ada lampu, lampunya fulan kita bilang. Apakah kata lampunya fulan berarti lampu itu nempel, berasal atau merupakan bagian dari badannya, zatnya si fulan? Tidak. Nah, itu contoh di makhluk saja sudah tidak ada pikiran, tidak ada kesimpulan ke zat. Lebih-lebih kalau kita nisbatkan kepada Allah, cahaya Allah kita bilang, tidak masalah. Maksudnya di situ adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah, cahaya yang dimiliki oleh Allah, cahaya yang digunakan oleh Allah untuk menyinari alam semesta, kan begitu, rahmatan lil alamin. Tetapi dipersingkat jadinya cahaya Allah, nah, itu atau cahaya ilahi. Taib. Wa hadha an-nur huwa awwalu khalqillahi 'ala al-itlaq. Cahaya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ciptaan Allah yang pertama kali. Wa min ajlihi khuliqatil makhluqat. Dan demi beliau, demi cahaya itu, dan karena cahaya itu, dan untuk cahaya itu, dan dari cahaya itu, khuliqatil makhluqat, terciptalah segala-gala ciptaan. Ada hadisnya? Ada. Faqad rawal Imam Ahmad annahu sallallahu kana yaqulu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nuran, tuh, aku telah menjadi cahaya, baina yaday rabbi, di hadapan Tuhanku. Aku telah menjadi cahaya di hadapan Tuhanku. Qabla khalqi Adam bi
bi 14,000 'am. Aku telah menjadi cahaya di hadapan Tuhanku berapa? 14.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dalam riwayat lain, jadi kalau Nabi sudah mengatakan kuntu nuran, saya itu telah menjadi cahaya, jangan ragu lagi bilang beliau cahaya. Ada yang bilang tidak usah berlebihan, cahaya-cahaya gimana. Nabi sendiri yang mengatakan begitu. Berarti Nabi berlebihan gitu sama sini. Orang Wahabi ini kadang-kadang tidak sadar, secara tidak langsung dia mengatakan Nabi itu lebay. Kan begitu. Untung orang-orang Wahabi tidak ada di zaman beliau, adanya zaman sekarang ya. Coba ada waktu itu, terus Nabi bilang kuntu nuran bayna yaday rabbi qabla khalqi Adam bi 14,000 'am. Aku telah menjadi cahaya, Nabi yang ngomong ini, di hadapan Tuhanku 14.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Kalau ada Wahabi di situ apa katanya? Lebay lu, digitukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena itu sedikit-sedikit semuanya dianggap berlebihan. Belum sahabat. Sahabat ini kan ketika ditanya bagaimana rupa Nabi, apa kata sahabat? Ada yang mengatakan saya melihat bulan, kemudian melihat wajah Nabi, kemudian melihat bulan, kemudian melihat wajah Nabi. Lama-lama saya bandingkan jauh lebih terang benderang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat lagi yang lain ditanya bagaimana rupa Nabi, saya melihat wajah Nabi seperti matahari berlari-lari di wajah beliau. Terus semuanya lebay itu? Semuanya lebay? La ilaha illallah. Taib. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyyan wa adamu bainal jasadi war ruh. Aku telah menjadi nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain. Aku telah menjadi nabi wa adamu bainal jasadi war ruh, sementara Nabi Adam masih antara jasad dan ruh. Jadi ini dalil-dalil tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang pertama, diciptakan jauh sebelum semua ciptaan-ciptaan yang lain. Taib. Wa yaqulu aidan fi ma rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhu. Tuh, banyak perawi-perawinya, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Apa riwayatnya? Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna Adama lamundajilun fi tinatihi. Aku adalah hamba Allah dan penutup para nabi. Sudah menjadi hamba Allah dan penutup para nabi, sementara Nabi Adam lamundajilun fi tinatihi, masih antara air dan tanah. Belum selesai proses penciptaannya. Tuh. Wa yaqulu aidan, banyak lagi hadis. Fima akhrajahu Abdul Razzaq, hadis riwayat Abdul Razzaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jabir, berkata kepada Sayyidina Jabir, inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika min nurihi faja'ala dhalika an-nura yaduru bil qudrati haitsu syaa Allah wa lam yakun fi dhalika al-waqti lawhun wala qalamun wala jinnun wala insu. Kata Nabi, wahai Jabir, Allah telah menciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya nabimu, nuru nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu kata Nabi, lam yakun fi dzalikal waqt, pada waktu itu, pada waktu cahaya nabimu sudah tercipta, lam yakun, belum ada apa tadi? Lauhun, lauhul mahfuz, wala qalamun, belum ada qalam, wala jinnun, belum ada jin, wala insun, belum ada manusia. Wa yaqulu aidan, hadis lain, rawahu Abu Nuaim, hadis riwayat Abu Nuaim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma asaba Adamul khati'ata rafa'a ra'sahu faqala ya Rabb bihaqqi Muhammadin ala ghafarta li." Ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran di surga, semua kita tahu. Beliau mengangkat kepalanya Nabi Adam seraya memanggil, "Ya Rabb, wahai Tuhan. Bihaqqi Muhammad, demi Sayyidina Muhammad, ala ghafartali, ampunilah dosaku." Nabi Adam. Fa'auha ilaihi atau fa'uhiya ilaihi, lalu diwahyukan kepada Nabi Adam, "Wa ma Muhammad, wa man Muhammad." Hadis riwayat Abu Nuaim. Kok Muhammad? Siapa Muhammad yang kau maksud? Apa Muhammad yang kau maksud? Ditanya Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila 'arsyika fa idza 'alaihi maktubun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annahu akramu khalqika 'alaika idh qaranta ismahu ma'asmika." Ya Allah, kata Nabi Adam, setelah engkau selesai menciptakanku, menciptakan hamba, Nabi Adam maksudnya, hamba mengangkat kepala dan melihat di arsy engkau terukir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tiada Tuhan selain Muhammad utusan Allah, sudah terukir. Fa'alimtu, maka dari sana aku tahu bahwa annahu akramu khalqika 'alaik. Di sana aku tahu bahwa nama Muhammad itu adalah nama makhluk yang paling mulia di sisimu. Dari mana aku tahu ya Allah? Idh qaranta ismahu ma'a ismika, karena engkau telah menggandengkan nama engkau dengan namanya, nama Muhammad itu di arsy pula. Dengan sebab itulah, kata Nabi Adam, hamba memanggil engkau dengan menyebut, dengan berwasilah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan Nabi Adam dijawab oleh Allah, didengar. Faqala na'am. Kalau kita terjemahkan bahasa gaul, ya iyalah, gitu ya. Na'am, iya dong. Iyalah, gitu kan? Ya iyalah. Qad ghafartu lak. Iya, dan aku telah mengampunimu wahai Adam. Wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatik. Dan memang yang namanya Muhammad itu adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Walaulahu, kalau bukan beliau, kalau bukan dia, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis lain. Ya. Banyak hadis lain yang insyaallah nanti kalau sudah punya kitabnya penting sebagai pegangan bahwa apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah selama berabad-abad lamanya ini ya bukan tidak berdasar, bukan tidak punya dasar dan dalil, bahkan punya banyak dalil dan sangat-sangat kuat secara akli, bukan hanya nakli tapi juga akli, dan juga secara akhlaki, penuh dengan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata para ulama kita? Al-Imam Ibnul Farid, apa kata beliau dalam syair? Beliau mengatakan, wa inni wa in kuntu ibnu adam suratan fali fihi ma'nan syahidun bi ubuwati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun secara zahir keturunan Nabi Adam, anak Adam, tetapi hakikatnya beliau adalah ayahnya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bagaimana kata ulama lain? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Apa kata beliau dalam menafsirkan ayat seputar
malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam kan? Dalam surat Al-Baqarah, surat yang lain juga ada. Bagaimana kata ulama tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama tafsir, ulama tasawuf, ulama fikih mazhab Syafi'i juga. Kurang apa coba? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, innal malaikata umiru bis sujudi li Adam. Sesungguhnya para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam li ajli anna nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana fi jabhatihi, karena sesungguhnya tidak lain tidak bukan karena cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di jidat, di kening Nabi Adam alaihi salam. Itulah sebabnya malaikat disuruh sujud. Karena itu seorang waliullah namanya Syekh Ali Wafa, apa kata beliau? Isa wa Adam was suduru jami'uhum hum a'yunun huwa nuruha lamma warad. Lau absara syaitan, jadi Isa wa Adam was sudur jami', Nabi Isa, Nabi Adam dan semua para nabi yang lain. Hum a'yunun huwa nuruha lamma warad. Semua itu para nabi itu hanyalah pancaran cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad. Kalau saja si iblis, si setan, iblis, kalau saja melihat cahaya agung sallallahu alaihi wasallam fi wajhi Adam, di wajah Nabi Adam ketika di surga, kana awwala man sajad, maka pastilah iblis itu yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam. Tapi kan dia tidak tahu, tidak melihat. Aw law ra'a namrudu nura jamalihi abadal jalila ma'al khayla wala anad lakin jamalullahi jalla fala yura. Tetapi itulah keindahan ciptaan Allah, keindahan cahaya Allah, fala yura, maka tidak mungkin dapat dilihat illa bitakhsisin minallahis samad, kecuali oleh mereka yang diberikan anugerah spesial oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Apa kata Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya, Maha Guru Al-Maghfurullah Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hanafi Al-Hasani radhiyallahu anhu, dalam kitab Shifa'ul Fuad karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Apa kata Sayyid Muhammad Amin Qutbi juga dalam kitab Nafhut Tib fi Madhil Habib? Anta sirrullahi wan nurul ladzi sara Musa nahwahu fi turi sini. Engkaulah wahai Muhammad adalah rahasia Allah, dan engkaulah cahaya ilahi yang sara Musa nahwahu fi turi sini, yang tatkala yang dilihat oleh Nabi Musa tatkala di bukit Sinai. Itu yang buat Nabi Musa pingsan, kata Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Rabbi arini anzur ilaik, Tuhanku perlihatkan hamba melihat engkau. Kata Allah, pergi ke gunung, unzur ilal jabal, kan begitu, pergi ke gunung sana, lihat gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menjelma pada gunung tersebut. Nah, di sini Sayyid Muhammad Amin Qutbi menafsirkan jelmaan di situ berupa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cahaya Rasulullah adalah ciptaan Allah. Jelmaan kekuasaan Allah, jelmaan keagungan Allah. Ya. Maka Nabi Musa kharra Musa sa'iqa, pingsan melihat agungnya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan penjelasan-penjelasan lainnya, semua ini kesimpulannya apa? Rasulullah adalah awwalul khalq, ciptaan pertama, dan Rasulullah adalah cahaya. Soal bagaimana bentuk cahaya tidak penting itu. Yang penting adalah cahaya. Kenapa kita bilang yang penting cahaya? Karena Nabi sudah menyebut aku tercipta sebagai cahaya. Terus kalau kita bilang berarti sama seperti malaikat,
Oh, merendahkan Nabi namanya itu ya. Lebih tinggi daripada malaikat. Cahaya yang dibuat untuk menciptakan malaikat, cahaya bahan untuk menciptakan malaikat itu saja tercipta dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamakan. Baik. Terus kan sekarang berarti bukan manusia dong. Misalnya, karena ada kadang-kadang ada yang mempersulit perkara ya. Berarti bukan dari tanah, bukan dari apa? Repot sekali. Sedangkan malaikat saja, malaikat waktu di hadis menyamar jadi manusia lalu bertanya kepada Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ada nggak yang ribet di situ? Malaikat berarti manusia apa malaikat sih? Jibril itu kok bentuknya manusia? Terus kan tercipta dari cahaya. Kok enggak cahaya-cahaya bersinar-sinar? Kok ada yang pusing-pusing begitu? Tidak perlu pusing. Beliau adalah malaikat Jibril adalah cahaya, tetapi ketika itu berwujud manusia. Apa anehnya? Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya tapi berwujud manusia. Tidak ada yang aneh. Taib. Muncul pertanyaan, itu kan di hadis, itu kan ungkapan ulama, ada nggak dalam Al-Quran? Kenapa nggak ada dalam Al-Quran? Ini kita baca ayatnya, habis itu kita salat isya insyaallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu, kata Allah, Al-Quran ini telah datang kepadamu nur, cahaya. Telah datang kepadamu cahaya. Terus wa kitabun mubin, dan kitab suci mubin yang menjelaskan, yaitu kitab suci Al-Quran. Telah datang nur dan kitab suci Al-Quran. Ayo, nur ini apa kira-kira? Semua ulama tafsir, insyaallah tanpa kecuali, setahu saya tanpa kecuali, buka kitab-kitab tafsir, nur di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah menyebut Nabi beliau, Nabi Muhammad SAW, sebagai nur atau sebagai cahaya. Baik. Apa di Tala'al Badr itu? Tala'al Badru alaina. Apa kata sahabat? Terus di sana ada tuh sahabat menyebut rembulan datang. Tala'al Badru alaina. Rasulullah yang datang kan? Tapi sahabat bilang Tala'al Badr. Untung tidak ada yang bilang lebay lu di sana. Ya, ada. Haram, bid'ah, tidak ada di situ. Tidak ada waktu itu, alhamdulillah. Tala'al Badr, telah datang rembulan. Rembulan yang datang. Kata sahabat ini rame-rame sambil nyanyi. Di situ ada lafaz mengatakan anta nurun fauqa nuri. Subhanallah. Engkaulah cahaya di atas cahaya, sallallahu alaihi. Apalagi kurang dalil apa? Ya, kok masih ada yang meragukan tentang kecahayaan beliau. Makanya saya sering mengatakan beliau itu adalah manusia cahaya, sallallahu alaihi wasallam. Cahaya tapi berwujud manusia, itu maksudnya kan? Seperti kita bilang manusia laba-laba, kan? Manusia entah apa itu. Cuma itu ayatnya? Ada lagi ayatnya. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang menyeru kepada Allah bi'iznihi, dengan izinnya, wa sirajan munira. Allah menyebut Rasulullah SAW sebagai sirajan munira, sebagai pelita yang menerangi, cahaya, mana gitu. Itu juga ayat lain tentang Rasulullah SAW sebagai cahaya. Taib. Ada lagi ayat lain, ada Allahu nurus samawati wal ardh. Surat An-Nur juga.
Surat An-Nur. Mathalu nurihi kamishkatin. Terus fiha misbah. Al-misbahu ila akhir ayat. Bagaimana ulama tafsir menafsirkan ayat ini? Dalam banyak kitab-kitab tafsir, buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Sahal bin Abdullah, buka kitab banyak sekali. Dikatakan di situ bahwa misbah di situ al-misbahu fi zujajah. Misbah itu apa? Fi zujajah, di dalam apa aja terjemahan Quran enggak? Terjemahan depak itu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu di dalam kaca ya. Zujajah kaca. Bagaimana ulama tafsir menafsirkan seperti Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan al-misbah di sini, lampu di sini huwa qalbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waz-zujajah, dan kaca tadi yang dimaksud adalah sadru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, hati dan dadanya Nabi, disitulah cahaya semua. Di mana diumpamakan dalam Al-Quran dengan cahaya Allah. Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Apa lanjutannya? Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Semua perumpamaan itu arahnya kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama tafsir. Ya, taib. Kita juga baca di setiap kita hiziban qasidah Muhammadiyah, Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Itu Imam Busiri radhiyallahu anhum ajma'in. Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu. Nabi Muhammad, jasad beliau walaupun dibilang jasad tin dari tanah dan air, tapi ruwiyat bin nur, disirami penuh dengan cahaya. Tidak sama dengan tanah-tanah yang lain ini. Bahkan kata Imam Busiri, apalagi Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Bahkan Nabi Muhammad itu sudah menjadi cahaya minal qidami, sejak dahulu kala sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak keterangan lain, sengaja agar mantap begitu ya. Tidak, karena kita hidup di zaman di mana masih banyak dan terus berkembang biak mereka ini, beranak pinak di mana-mana ya. Tidak pernah mau satu pasangannya, minimal 4, bikin talu ate doang. Enggak. Mereka yang berkembang biak terus ini, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita bilang manusia biasa, tidak ada gunanya, sudah mati, tidak ada mulianya. Malaikat masih lebih tinggi, kita bisa mengejar seperti beliau. Nabi Muhammad itu orang tuanya juga di neraka, pamannya di neraka. Ini kaji orang-orang seperti itu ya. Nanti ada sesi khusus kita tampar habis-habisan insyaallah. Orang yang begitu, walaupun tidak pernah dia sholat di rumah, di masjid doang. Bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah wudu. Wudu ya lebale, berangkat ke masjid sunnah wudu, tolak malam. Saking pacunya. Walaupun pacu begitu, kalau seperti itu akidahnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sia-sia. Siapa yang bilang sia-sia?
buka Al-Quran surat Al-Hujurat. Nanti kita baca semua di sini ada insyaallah. Cuma memang kadang-kadang saya tidak sabar aja. Ya. Nanti kita tahu sudah kalau gitu, ya. Insyaallah kita jawab pertanyaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hikmahnya Rasulullah diutus paling terakhir padahal beliau yang diciptakan paling pertama? Kenapa Allah tidak, apa dia bilang, langsung mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin? Taib, soal kenapa beliau di akhir? Sebenarnya beliau bukan di akhir juga. Ini kita di akhir zaman. Beliau sudah lama meninggalkan kita kan. Wujud beliau di muka bumi, ya. Wujud beliau di muka bumi secara zahir itu kan di tengah-tengah sesungguhnya. Di tengah-tengah. Sebelum beliau dan setelah beliau itu semua adalah umat beliau. Kan beliau linnasi kafah. Beliau diutus untuk semua manusia, umat manusia. Kalau kita buka dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad diutus untuk semua umat manusia, apa kata ulama tafsir? Dan kalau kita mengaji akidah di bab nubuat tentang sifat-sifat Nabi, apa di situ kita pelajari? Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk umat setelah ini enggak, tapi untuk semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, bahkan untuk jin juga. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembagian seperti ini karena kita anggap beliau tidak ada. Kenapa tidak ada dulu, kok adanya di akhir? Sebenarnya beliau tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Sejak dahulu kala sampai selamanya ada. Cuma kan kita lihat saja. Sekarang ini kita lihat enggak? Kan tidak. Tapi kita yakin ada apa tidak ada? Ya, apa bedanya dengan dulu? Begitu juga dengan para nabi, umat-umat terdahulu tahu dan meyakini tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melihat beliau. Karena beliau di tempat yang lain, di alam yang lain, dengan wujud yang lain, cahaya misalnya. Tapi yakin beliau itu ada. Sama seperti kita yakin beliau itu ada, tapi di alam lain, dalam wujud yang lain, dan seterusnya. Jadi jangan dianggap beliau itu ada dulu, tidak ada sekarang, ada atau tidak ada dulu, adanya belakangan, tidak. Kalau sudah, ini kan jawabannya di akhir pertanyaan. Rahmatan lil alamin. Alam semesta itu kapan? Sekarang-karang saja? Tidak. Alam semesta ini sejak dahulu kala, sejak ada ciptaan Allah sampai selamanya, semuanya namanya alam semesta. Kan al-alam, kalau kita belajar akidah, huwa kullu ma siwallah. Semua selain Allah namanya alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua selain daripada Allah. Kan itu artinya. Salah satu bentuk rahmat itu tidak ada menjadi ada, itu sudah rahmat. Itu sudah rahmat. Semua yang tidak ada menjadi ada itu dengan sebab rahmat Allah. Dan siapa rahmat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu ada dengan sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu rahmatan lil alamin. Karena kalau tidak ada rahmat di situ, tidak mungkin ada dia. Hangus. Yang membuat sesuatu itu ada dan bertahan, itu adalah rahmat Allah. Kan begitu. Kalau nggak ada rahmat Allah di situ bagaimana? Hangus kan, tidak ada. Hilang dia.
Di mana tidak ada rahmat Allah, hangus sudah. Atau bergantikan dengan azab, kepedihan, ketersiksaan. Di mana di situ ada keberlangsungan hidup, berarti di situ ada rahmat. Dan rahmat itu tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi semesta alam. Dengan kata lain, di mana ada rahmat di situ ada Rasulullah. Karena Rasulullah itulah rahmatnya Allah bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu juga dalil bahwa Rasulullah ciptaan pertama. Ciptaan pertama. Karena beliau ini rahmat bagi semesta alam. Berarti Allah kalau mau menciptakan alam semesta itu kan, maka dengan rahmatnya, kan begitu. Paham apa tidak nih? Allah menciptakan segala sesuatu dengan rahmatnya, betul apa tidak? Dengan rahmat Allah, Allah menciptakan, betul apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Dengan nama Allah yang Maha Rahman Rahim, Allah menciptakan segala sesuatu dengan rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu rahmat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Arti lain yang sangat urgen, sangat penting untuk dititik beratkan dari ayat itu adalah, wahai Muhammad, ketahuilah engkaulah rahmatku bagi semesta alam. Dengan sebab engkaulah atau engkaulah yang aku gunakan untuk menebarkan rahmatku kepada semesta alam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebenarnya ada penjelasan guru kita dulu. Kan makin akhir zaman ini makin rusak ya. Umat-umat terdahulu lumayan lah, tidak terlalu buruk. Buruk sih buruk, yang buruk-buruk. Tapi makin mendekat kiamat kan semakin buruk. Jatuh, ambil. Semakin buruk. Kalau kita umpamakan dengan pasien, mana lebih parah penyakitnya, pasien dulu atau pasien sekarang? Sekarang kan? Makin kesana makin parah kan? Ya, secara medis juga memang penyakit sekarang lebih banyak kan? Lebih macam banyak. Dulu belum ada namanya diabetes, belum ada namanya kanker. Sekarang macam nama penyakit, macam nama virus, omikron ke, sinetron ke. Baik. Pasien kalau ringan penyakitnya dia kemana? Aduh, pergi ke bidan dia. Bidannya. Padahal dia tidak mau melahirkan, cuma demam-demam tuh bidan sajalah. Atau ke perawat-perawat. Tapi kalau penyakitnya lebih parah kemana dia? Dokter kan? Dokter umum. Lebih parah lagi kemana dia? Dokter spesialis. Kalau ada pasien yang lebih buruk lagi, lebih kronis lagi penyakitnya, maka yang turun tangan dokter dari luar negeri, kan gitu. Dokter yang paling hebat yang turun tangan. Biasanya dokter yang paling hebat itu turun di awal atau di akhir? Di awal apa di akhir? Di akhir. Bukan terbalik. Misalnya orang demam-demam, lalu orang Singapura dulu kan? Pilak nih, mau ke Singapura dulu. Nanti kalau tidak bisa ditangani sama ke Singapura, belum kau yang praktek seding urang no. Masa begitu? Masa begitu kan enggak? Ke situ dulu. Nanti kalau lama, sudah harus dirujuk kemana kan? Baru pergi ke rumah sakit Slow.
memasuki Solong baru ke rumah SUP, SUP baru kemana mesti kirim ke Jakarta. Ya mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan keafiatan, amin. Kalau enggak tuh di Singapura, ke Jerman, aduh kalam barzakh kan. Misal, enggak ada yang terbalik. Nah, tadi sudah kita katakan umat manusia semakin dekat kiamat semakin buruk. Maka yang memerlukan dokter hebat sekarang apa dulu? Yang sekarang atau yang dulu? Sekarang. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke manusia umat akhir zaman. Karena penyakitnya paling parah. Kalau nabi-nabi Bani Israel diutus ke kita nggak mempan. Saking nauzubillahnya kita ya. Terutama saudara-saudara kita yang baru kita singgung tadi sedikit. Kayak begitu terus dikasih Nabi Yusuf atau Nabi Ibrahim aja capek deh katanya. Nabi Ibrahim ya. Subhanallah. Makanya di satu sisi kita bangga kita menjadi umat Rasulullah, diutus kepada kita Nabi paling hebat. Tapi kadang kita tidak sadar kita dikasih dokter paling hebat, itu maknanya apa? Kita penyakitnya paling parah. La ilaha illallah. Tapi dengan dokter yang paling hebat itu, maka kita dijadikan umat yang paling sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itulah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu hikmah juga. Ya Rabb, bagaimana cara kita belajar ikhlas untuk bersedekah di saat kita sendiri sedang membutuhkan innaka ya Raden. Apakah bersedekah dalam kondisi itu kita tetap mendapatkan keberkahan? Mohon penjelasannya. La yanqusu malun min sadaqatin, kan gitu. Nabi sudah berkali-kali mengatakan jangan ada pikiran uang itu akan berkurang dengan sebab sedekah. Terus pertanyaannya, berkah? Ya berkah sih, masa enggak berkah? Mungkin maksudnya karena enggak kaya gitu. Terus yang kaya saja bersedekah baru berkah gitu. Yang miskin, justru yang miskin lebih berkah dia sedekahnya, karena sedekahnya pasti full gitu ya, maksudnya 100% gitu. Segitu uangnya, dia punya 100.000 misalnya, 50.000, dia nyumbang 50.000 saja sudah setengah hartanya disedekahkan kan, berarti pahalanya luar biasa itu. Kenapa pahalanya luar biasa? Karena setengah hartanya sedekahkan. Padahal cuma 50.000. Coba orang kaya yang punya 5 miliar di saldonya, walaupun 1 juta dia sedekahkan, itu apakah setengah hartanya itu? Berapa itu? Berapa persen itu? Tiny dong gitu ya. Jadi lebih besar pahalanya yang sedekah 50.000 daripada yang 1 juta. Kenapa yang 50.000 tadi dia menyedekahkan setengah hartanya? Kalau yang 1 juta itu seperti kita ngeluarin 1.000 itu bagi mereka itu. Harus lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Ustaz, nama Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Lalu bagaimana dengan umat sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu? Apakah ketika masuk Islam mengucapkan syahadat yang seperti kita mengucapkannya barang? Ada riwayat mengatakan demikian. Ya, ada riwayat mengatakan demikian, bahwa memang syahadatnya pun diucapkan di situ Muhammadun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sendiri di surga maharnya menikah dengan Siti Hawa adalah selawat kepada Rasulullah. Taubatnya tadi juga kita baca tawassul dengan Rasulullah. Masa Nabi Adam enggak mengajarkan itu, menyampaikan itu ke anak-anak beliau? Dan terus turun temurun. Semua umat tidak ada yang tidak kenal siapa sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang dinanti-nantikan. Ya. Bahkan nanti kita akan baca semua binatang, semua batu-batuan, semuanya itu mengenal keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan keafiatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, terkabul segala hajat fid dunia wal akhirah, dan kita hadiahkan kepada semua keluarga kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Lahum jami'an al-Fatihah.